Hadirin pemirsa Bima TV dan pendengar, sekarang kita memasuki segmen ketiga, yaitu segmen memperkuat argumentasi terhadap satu topik. Dalam segmen ini, saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada pasangan calon. Pertanyaannya adalah, mohon disimak baik-baik, bagaimana pandangan Anda terkait dengan isu pemekaran wilayah desa dan kecamatan, dan apa upaya Anda memperkokoh NKRI dan kebangsaan dari gangguan aliran-aliran tertentu, separatisme, terorisme, dan gangguan lainnya di daerah ini. Kesempatan pertama untuk menjawab adalah pasangan calon nomor urut 3. Kami berikan mulai dari sekarang. Baik, menurut kami dengan adanya pemerakan desa ini maka akan lebih menambah akses anggaran juga di salah satu pemerintahan kabupaten. Nah, contoh beberapa kabupaten yang sudah memekarkan desa itu akan menambah anggaran, ditambah jumlah desa, tambah jumlah anggaran, dan kemudian di samping anggaran juga akan mempermudah pelayanan masyarakat. Dari tadinya cakupannya luas sehingga dipersempit. Di samping ada dua kendala, keuntungannya adalah pertama dari sisi anggaran, kemudian dari sisi pelayanan. Dua sisi inilah yang diutamakan ketika ada pemekaran. Dengan demikian, dengan adanya pemekaran itu akan menambah pembangunan yang ada di desa itu, mempercepat pembangunan di desa itu. Tambah Pak. Baik, saya tambahkan bahwa terhadap pemekaran desa ataupun daerah ataupun kecamatan dalam hal ini, sesuai dengan jargon kami adalah bangga bangun desa. Pertama-tama bahwa sesuai dengan ketahui bersama, jumlah penduduk di Kabupaten Dompu ini berdasarkan Dompu dalam angka yaitu sebanyak 226.318 jiwa. Nah, ketika kita melihat kepadatan tersebut, maka wajiblah bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategis bagaimana upaya untuk melakukan pemekaran desa. Yang pertama dilihat adalah berdasarkan penempatan atau lokasi, bahwa desa tersebut pertama dari jumlah penduduknya, kepadatan penduduknya, yang kedua mungkin jarak tempuh pemerintahannya sehingga dia sulit untuk mengurus administrasi dan sebagainya. Ini adalah persyaratan kita untuk melakukan pemekaran desa. Sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran untuk daerah yaitu sebesar 772 miliar itu untuk alokasi dana desa. Diwajibkan bagi pemerintah kabupaten kota bahwa dari dana perimbangan sebesar 654 miliar wajib bagi pemerintah daerah untuk memberikan 10% untuk alokasi dana desa tersebut. Ini persyaratannya. Kalau kita berbicara keamanan dan lingkungan sekarang, pemerintah daerah dalam hal ini kita harus berlandaskan kepada Pancasila. Pancasila seperti yang kita ketahui bersama. Yang kedua, kita harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam hal untuk segi keamanan ini, semua harus berbuat bersama-sama, bukan saja pihak kepolisian, TNI, Polri dan sebagainya, melainkan semua masyarakat itu harus bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk menjaga, mempertahankan NKRI ini, terutama bumi yang kita pijak yaitu bumi Gahi Rawi Pahu. Terima kasih. Ada 6 detik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 4. Kami akan ulang pertanyaannya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan isu pemekaran wilayah desa dan kecamatan, dan apa upaya Anda memperkokoh NKRI dan kebangsaan dari gangguan aliran-aliran tertentu, separatisme, terorisme, dan gangguan lainnya di daerah ini? 180 detik mulai dari sekarang. Kami persilakan. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa mulai dari desa itu adalah pemekaran desa. Syarat pemekaran desa yang pertama adalah syarat administrasi, yaitu harus atas persetujuan dewan. Kemudian yang kedua syarat teknis, yaitu cukup ekonomi, sosial budaya, potensi desa,
sosial, kependudukan, luas wilayah, dan pertahanan. Syarat yang ketiga adalah syarat fisik, yaitu geografis wilayah. Upaya yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah harus proaktif dalam menyelesaikan status desa-desa yang dimekarkan. Yang kedua adalah memaksimalkan peran dan fungsi aparat tentang batas-batas desa. Perlu koordinasi dengan badan pertanahan. Kalau kami terpilih menjadi bupati, insya Allah untuk menghindarkan hal-hal ini, kami siap tidur bersama rakyat di desa, insya Allah. Amin. Silakan lanjut. Kami lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang pemekaran desa, ada dua kata kunci yang harus kita perhatikan, yakni kebutuhan dengan tata peraturan perundang-undangan. Realitas yang terjadi adalah kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak untuk melakukan pemekaran desa atau kecamatan. Tetapi basis analisa kita adalah apakah kemudian pemerintah betul-betul, rakyat dalam hal ini betul-betul membutuhkan pemekaran desa dan kecamatan. Lalu bagaimana tentang regulasi yang mengatur tentang pemekaran desa dan kecamatan itu sendiri. Itu bicara tentang pemekaran desa dan kecamatan. Lalu bicara tentang sikap kami terhadap menjaga keutuhan NKRI dari terorisme dan separatisme adalah yang pertama, kami akan tetap konsisten untuk menegakkan supremasi hukum. Tidak ada kompromi ketika mereka mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan untuk memecah belah persatuan dan keamanan bangsa ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana kami juga harus menyelaraskan cara pandang terhadap sebuah ajaran atau pemahaman yang kemudian itu bisa membawa kita dalam sebuah jebakan. Apakah kemudian itu bisa dipelihara atau tidak ajaran-ajaran tertentu. Oleh karena itu kami akan melakukan pembangunan yang berbasis keagamaan, agar kemudian ada penyatuan pemahaman tentang bagaimana menata kehidupan berbangsa ini berdasarkan aspek-aspek religiusitas. Itu jawaban tambahan dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu 17 detik tidak dimanfaatkan. 13, Ya, 12. tentu dalam menegakkan supremasi hukum, kami tidak hanya mengedepankan aparat kepolisian dan TNI, tetapi bagaimana mengoptimalkan fungsi dari aparat polisi Pamong Praja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1. Pertanyaannya saya ulang. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan isu pemekaran wilayah desa dan kecamatan? Dan apa upaya Anda memperkokoh NKRI dan kebangsaan dari gangguan aliran-aliran tertentu, separatisme, terorisme, dan lainnya di daerah ini? 180 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemekaran desa dan kecamatan, di sini kita bisa melihat beberapa faktor. Terutama yang pertama, melihat kondisi desa ataupun kecamatan tersebut. Melihat jumlah penduduk dan bagaimana akses ke desa ataupun kecamatan yang bersangkutan. Dan selain daripada itu, sekarang kita tidak bisa pungkiri lagi, karena memang sekarang ada peraturan dari pemerintah dalam negeri untuk sementara, untuk pemekaran desa ataupun kecamatan sementara dihentikan. Jadi nanti pada saatnya, seandainya di Kabupaten Dompu perlu ada pemekaran desa ataupun pemekaran kecamatan, insya Allah dan memenuhi syarat, seandainya kami terpilih, insya Allah kami akan lakukan dan kami akan laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Masalah nasionalisme adalah masalah yang menjadi sangat urgen saat ini, karena Indonesia dengan keragaman budaya, agama, dan suku sangat rentan terhadap perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan kepentingan, dan sebagainya. Disinilah upaya-upaya sistematis harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan sistem tata nilai kenegaraan. Seperti yang kami lakukan di Dompu, kami bekerja sama dengan Polri telah melakukan wisata nurani terhadap ribuan pegawai Pemda Kabupaten Dompu, juga terhadap
siswa-siswa SMP SMA yang melakukan MOS tahun ini mulai diikutkan dalam kegiatan NAC Polri, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai tata krama pergaulan dalam rangka kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Terhadap paham terorisme, disinilah pentingnya kesamaan kepentingan kita terhadap pembinaan intern umat beragama, kemudian pembinaan terhadap antara umat beragama, sehingga faham-faham yang sangat radikal bisa kita cegah lebih awal dan mengutamakan sikap-sikap yang lebih adil, yang lebih transparan, yang lebih bisa diterima oleh semua pihak, sehingga dalam interaksi antar umat beragama, antar suku, antar masyarakat yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini harus berlandaskan Baik, pada terima kasih. nilai-nilai Waktunya kesatuan sudah habis. bangsa. Nomor urut 2. Tenang. Nomor urut 2, saya akan ulang pertanyaannya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan isu pemekaran wilayah desa dan kecamatan? Dan apa upaya Anda memperkokoh NKRI dan kebangsaan dari gangguan aliran-aliran tertentu, separatisme, terorisme, dan gangguan lainnya di daerah ini? 180 detik dari sekarang. Terima kasih. Hadirin yang saya banggakan, kami sangat setuju. Sekali lagi, kami sangat setuju dengan adanya pemekaran desa dan kecamatan. Kenapa tidak? Kita sangat tahu bersama bahwa akhir-akhir ini berkembang SK 3000 lembar, ya, SK Honda 3000 lembar, yang jelas-jelas membutuhkan, saya minta perhatian, yang jelas-jelas membutuhkan tempat, membutuhkan lokasi, membutuhkan meja untuk adik-adik kita yang sudah sarjana, yang sudah honor itu. Oleh sebab itu, kami juga bangga bahwa peningkatan pelayanan oleh saudara-saudara kita yang ada di birokrat perlu kita dukung bersama. Selanjutnya, untuk mempertahankan NKRI perlu adanya koordinasi, baik di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi, terutama yang dari kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kejaksaan. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah membawa diri kita menjadi pemimpin yang benar-benar taat pada rakyat kita, sehingga seluruh kepentingan, seluruh kebutuhan rakyat kita, ya, terakomodir semua, sehingga tidak akan ada lagi separatisme, tidak akan ada lagi nepotisme, tidak akan ada lagi jaringan-jaringan yang membuat daerah dan negara kita ini rusak dan berantakan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Bupati. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi tonggak utama untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dari itu kita harus menjaga toleransi atau umat beragama. Kita harus mendukung kebijakan bela negara. Kita harus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap NKRI. Kita harus menumbuhkan kebangsaan, semangat gotong royong. Kita harus memupuk rasa peduli dan tolong menolong untuk membantu sesama, dan semangat saling menghormati. Kita harus menciptakan pemerintah yang beropinian. Kita harus terus membantu komunikasi dengan seluruh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waktunya sudah habis, dan hadirin yang berbahagia, segmen ketiga kita sudah akhiri dengan lancar, dan masing-masing pasangan calon sudah menyampaikan pemikiran untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan masalah-masalah di daerah dan kebangsaan.
Sebelum kita memasuki segmen keempat, kami persilakan dengan hormat untuk istirahat pasangan calon. Dan pada segmen keempat ini kita akan menyaksikan persoalan daerah. Tapi sebelumnya kita ikuti pesan-pesan dari KPU Kabupaten Dompu. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, saat ini kita memasuki segmen keempat, yakni segmen menyelesaikan persoalan daerah. Pada segmen ini kami akan menayangkan ilustrasi tentang persoalan daerah kita saat ini yang meliputi persoalan lingkungan hidup, infrastruktur, keamanan ketertiban masyarakat, dan penyakit sosial. Nanti pasangan calon akan mengambil kupon terkait persoalan apa yang akan dijawab. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada pasangan nomor urut 4 untuk mengambil kupon, dan kepada petugas dipersilakan, silakan ditunjukkan kepada masyarakat tentang apa gitu. Kami persilakan. Silakan dibuka, Pak. Silakan dibuka, Bang. Tentang lingkungan hidup. Tentang lingkungan hidup, kita persiapkan ilustrasi untuk segera diputar untuk bisa disaksikan pasangan calon nomor urut 4. Silakan diputar dari sekarang ilustrasi tersebut. Lingkungan hidup merupakan tempat berinteraksinya makhluk hidup yang membentuk suatu jaringan kehidupan. Di dalamnya terdapat siklus energi, tanah, air, dan udara yang menunjang kehidupan makhluk hidup, manusia, dan hewan. Isu lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini diantaranya kerusakan hutan, penebangan pohon secara tidak bertanggung jawab, pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air dan tanah, serta global warming. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu, perlu komitmen dan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan tempat berinteraksinya makhluk hidup yang membentuk suatu jaringan kehidupan. Di dalamnya terdapat siklus energi, tanah, air, dan udara yang menunjang kehidupan makhluk hidup, manusia, dan hewan. Isu lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini diantaranya kerusakan hutan, penebangan pohon secara tidak bertanggung jawab, pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air dan tanah, serta global warming. Kita tidak boleh membiarkan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. Untuk itu, perlu komitmen dan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup. Untuk itu, kita menanti komitmen Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Pertanyaannya adalah, apa upaya Anda untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup kita saat ini, seandainya Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, tentang lingkungan hidup tadi? Apa upaya Anda untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup kita saat ini, seandainya Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati nanti? 180 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Saat ini regulasi pemerintah daerah kurang memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. Pemerintah saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi,
secara maksimal, tapi tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kami seandainya terpilih akan memperhatikan ini, tentunya dengan tidak merugikan masyarakat luas. Silakan lanjut, Wakil. Baik, dalam hal ini cara kami untuk mengatasi adalah yang pertama ada satu kata kunci adalah membangun paradigma bersama tentang bagaimana kemudian ke depan kita punya kepentingan yang sangat besar adalah menjaga kelestarian alam kita. Karena alam ini adalah warisan yang paling berharga yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ke depannya. Hari ini paradigma pemerintah terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tetapi sangat mengabaikan tentang kelestarian alam. Bagi kami ke depan adalah pertumbuhan ekonomi oke, tetapi kelestarian alam pun juga harus lebih oke. Dalam artian bahwa ketika pemerintah hari ini kesannya adalah memberikan kebebasan kepada seluruh petani untuk memanfaatkan hutan semaksimal mungkin, kami pun juga akan melakukan hal demikian. Tetapi pada prinsipnya adalah kami juga akan tetap menegakkan, mengedepankan asas kelestarian hutan itu sendiri. Sehingga antara pertumbuhan ekonomi bisa selaras dengan menjaga bagaimana lingkungan hidup tetap dalam keadaan yang baik dan bisa kita wariskan dalam kondisi yang baik pula. Kemudian masalah kekeringan, kemudian pengelolaan sampah juga sangat buruk di pemerintahan Dompu selama 5 tahun terakhir. Ketika pemerintahan kemarin mengakhiri masa kekuasaannya tanggal 18 Oktober 2015, warisan yang paling besar yang mereka tinggalkan adalah sampah yang berserakan di seluruh pelosok-pelosok kota Dompu. Dompu yang semestinya menjadi kota yang sehat, kota yang indah, kota yang nyaman, diwariskan dengan sampah-sampah yang bau busuk, kemudian mampu mendatangkan penyakit untuk masyarakat Dompu itu sendiri. Oleh karena itu ke depan, hal yang paling utama yang harus kami lakukan adalah sampah ini harus segera diselesaikan terkait masalah tempat pembuangan akhir. Kemudian bagaimana kemudian kita juga harus bijak dalam mengolah sampah, sehingga sampah juga tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang kotor, tapi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ke depan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Lalu terkait masalah pencemaran lingkungan, ini juga menjadi bagian yang tidak dikontrol, tidak. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah memanfaatkan waktu secara optimal. Kami ke pasangan nomor urut 1. Petugas kami persilakan untuk mengambil undian. Silakan. Apa gerangan yang akan diambil? Silakan dibuka. Keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban yang akan kita ikuti ilustrasi. Silakan ilustrasi mulai dari sekarang. Rasa aman merupakan kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang. Konflik sosial, aksi anarkisme massa, pengerusakan terhadap fasilitas umum, menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, blokir jalan, dan sebagainya merupakan sebagian dari cermin situasi keamanan dan ketertiban daerah kita saat ini. Keamanan dan ketertiban daerah yang terganggu dapat memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, distribusi barang dan jasa, serta hubungan sosial lainnya. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kebijakan, ketegasan, dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan setiap persoalan keamanan dan ketertiban daerah ini. Kita menanti realisasi dari visi misi calon bupati dan wakil bupati saat ini apabila. Baik, bisa mengikuti pertanyaannya. Apa solusi kebijakan yang Anda tawarkan untuk mengatasi persoalan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat kita bila Bapak terpilih? 180 detik dari sekarang, kami persilakan. Baik, terima kasih.
masalah keamanan adalah syarat bagi proses pembangunan sebuah daerah atau bagi sebuah negara. Karena itu, masyarakat harus didorong, harus diyakinkan bahwa masalah keamanan adalah tanggung jawab bersama dan kebutuhan bersama. Karena itu, untuk mewujudkannya harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Hal yang dapat kita lakukan adalah memulainya dari lembaga-lembaga pendidikan formal, melalui lembaga-lembaga informal, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa apapun masalah yang terjadi di tengah kehidupan kita, masalah kriminalitas, masalah pidana, masalah korupsi, masalah narkoba dan sebagainya, harus diselesaikan dengan mengedepankan masa hukum. Karena itu, negara ini dibangun berdasarkan hukum. Sehingga kalau kami terpilih lagi menjadi Bupati Dompu ke depan, kita akan mengedepankan upaya-upaya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang regulasi dan undang-undang yang berlaku di negara ini dan di daerah ini. Kemudian implementasi hukum tanpa pandang bulu. Mau ditambahkan? Terima kasih. Selain daripada itu, kita harus melihat bagaimana apa faktor utama sehingga terjadinya perselisihan atau keributan di dalam masyarakat. Kita mencari akar permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jadi, yang paling pokok di sini sebenarnya kurangnya lapangan kerja. Selain itu, faktor ekonomi. Jadi, pada pemerintah sebelumnya sudah dilakukan beberapa pembukaan lapangan kerja. Antara lain, adanya pembukaan pabrik gula, adanya pembukaan pabrik STM. Jadi ini merupakan salah satu unsur untuk mengurangi terjadinya keributan antara masyarakat, sehingga faktor ekonomi paling mendukung. Jadi segala sesuatu kita kembali ke ekonomi dan lapangan kerja. Terima kasih. Masih ada waktu 23-22 detik. Kata kuncinya adalah menyibukkan masyarakat pada hal-hal yang bersifat produktif, sehingga daya dan tenaga masyarakat tidak akan terakumulasi untuk diarahkan pada hal-hal yang bersifat deskonstruktif. Karena kalau masyarakat sibuk... Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Kami persilakan, silakan duduk ke tempat semula. Kami persilakan petugas untuk nanti pasangan nomor urut 2 mengambil undian. Tinggal 2. Kami persilakan pasangan nomor urut 2 untuk mengambil. Silakan dibuka dan diperlihatkan. Tentang penyakit sosial masyarakat. Sekali lagi, pasangan nomor urut 2 tentang penyakit sosial masyarakat. Kita ikuti ilustrasi berikut ini. Detik mulai dari sekarang. Terima kasih moderator yang terhormat. Kami sangat teriris bahwa kenyataannya di dunia ini, terutama yang ada di Kabupaten Dompu, masalah ini terus berkembang, terus terjadi. Karena memang setelah Orde Baru
pendidikan moral Pancasila dan pendidikan agama Islam kita hilang dari peredarannya. Oleh sebab itu, ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, insya Allah akan kami kembalikan pendidikan dasar masyarakat Dompu, yaitu pendidikan Pancasila yang bermartabat dan pendidikan agama Islam yang bermartabat. Kenapa tidak? Pada zaman Orde Baru tidak perlu kita munafikan bahwa masyarakat kita sangat taat, sangat sopan terhadap orang tua, sangat sopan terhadap saudaranya, sehingga 36 butir 36 butir sebentar 36 butir pendidikan moral Pancasila itu terabaikan dari zaman reformasi ini. Oleh sebab itu kami berkomitmen untuk mengembalikan pendidikan moral Pancasila masyarakat Dompu dan pendidikan dasar agama Islam masyarakat Dompu. Silakan Pak Bupati. Hadirin dan rakyat Dompu dimanapun berada, deretan persoalan itulah yang mendorong dan menyemangati kami untuk maju dengan mengusung visi rakyat sejahtera dan meyakini bahwa kami hadir sebagai solusi. Kami datang sebagai jawaban atas seluruh persoalan yang rakyat yang dihadapi selama ini. Setelah mencermati dan mendalami dengan sesungguh-sungguhnya, kami menyimpulkan bahwa kunci untuk menyelesaikan seluruh persoalan itu adalah political will atau kemauan pemimpin politik, pemimpin untuk tulus dan sungguh-sungguh mendengarkan, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa rakyat, mencari jalan keluar dalam cara yang tepat, mau bersama-sama dan bergotong royong. Terima kasih, sudah habis waktunya. Ya, terima kasih petugas kami persilakan untuk yang terakhir. Pasangan nomor urut 3 akan mengambil apakah gerangan? Silakan. Paslon nomor urut 3 membuka, langsung memperlihatkan tentang infrastruktur. Silakan, nanti akan ditayangkan ilustrasi dari rekan kami. Silakan ditayangkan sekarang, mulai dari sekarang. Ilustrasi Infrastruktur, sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan suatu daerah. Namun dalam persoalan infrastruktur kita sering dihadapkan kepada persoalan diantaranya persoalan anggaran, teknis, dan pembebasan lahan. Pembangunan jalan tani, pembangunan bendungan, saluran irigasi, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi dan informatika merupakan sebagian dari masalah infrastruktur, sarana dan prasarana yang harus segera kita benahi untuk kemajuan daerah, khususnya dalam Ya, itu saja. Baik, pertanyaannya pasangan calon nomor urut 3, apabila terpilih nanti, bagaimana upaya Anda melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi, serta bagaimana Anda melakukan penataan kota yang aman, nyaman, dan rapi? 180 detik mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Masalah infrastruktur ini merupakan masalah prioritas yang kami akan utamakan. Kita lihat sekarang di hampir di semua desa, jalan-jalan desa, jalan-jalan akses untuk produksi pertanian, hampir semua masih jalan tanah dan berbatu-batu. Kemudian dari sisi infrastruktur untuk pengairan pertanian, kami sudah memantau hampir di seluruh kecamatan. Ternyata sampai hampir 5 tahun terakhir tidak pernah tersentuh dam, cek dam, saluran tersier, saluran sekunder,
itu belum sampai tersentuh saat ini. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan produksi pertanian, air merupakan masalah utama yang kita harus utamakan. Kami lihat beberapa daerah di selatan, misalnya di Dorobara, Dorobaka sampai Kembawi, Ragi, orang keluhkan untuk air pertaniannya, infrastrukturnya sudah tertanam material-material yang datang dari beberapa gunung. Oleh sebab itu, program utama kami untuk bagaimana mempercepat proses infrastruktur ini dibangun. Kemudian, insya Allah kami akan bangun jalan-jalan, harus di hotbit karena jargon kami adalah jargon bangun desa. Desa merupakan target utama pasangan nomor 3 untuk dimajukan, karena kita sadar bahwa masyarakat Dompu adalah hampir 80% itu adalah masyarakat petani. Itu kebutuhan utama dari masyarakat. Hampir kami setiap turun itu saja permintaan masyarakat. Oleh sebab itu, program prioritas kami adalah membangun infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi. Kemudian, masalah lain yang kita akan bangun adalah bagaimana mengakses anggaran sesuai dengan program Nawacita. Bagaimana menambah anggaran untuk membangun infrastruktur itu. Banyak pengalaman kami sudah lakukan. Oleh sebab itu, tinggal tunggu tanggal 9, insya Allah nomor 3 akan berjuang untuk bagaimana membangun infrastruktur desa ini adalah cara. Baik, terima kasih. Tadi sudah kami katakan bahwa pasangan mulia ini jargonnya adalah bangga bangun desa menata kota. Ini berdasarkan jumlah penduduk juga sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika kita berbicara infrastruktur berdasarkan Dompu dalam angka, bahwa di setiap pelosok pedesaan sekarang kita sudah tahu ada jalan poros desa, ada jalan lingkungan dan jalan usaha tani. Nah, kita semua sudah melihat untuk menempatkan anggaran bagaimana meningkatkan infrastruktur pedesaan ini, terutamanya di sektor ekonomi. Di sektor ekonomi kita melihat di infrastruktur, yaitu bagaimana menempatkan arus transportasi untuk hasil tani. Maka kita akan membangun jalan-jalan usaha tani yang lebih bagus dan lebih baik. Karena bahwa berdasarkan Dompu dalam angka, dari jumlah desa 72 desa, ada 62% atau 360 kilo yang belum diperbaiki jalan usaha tani kita. Untuk jalan lingkungan kita ada 48%. Untuk jalan poros desa ada 54%. Waktu sudah habis. Terakhir saya sampaikan bahwa anggaran pendapatan. Terima kasih. Waktu sudah habis. Sudah dengan baik masing-masing pasangan calon. Kami persilakan istirahat, Bapak. Masing-masing pasangan calon silakan istirahat. Dan hadirin pemirsa, pendengar radio di manapun berada, akan kita masuki segmen kelima. Segmen kelima adalah segmen yang ditunggu-tunggu. Kita berharap nantinya antar kandidat akan berdebat, akan berdiskusi, tapi tidak menyangkut tentang yang sensasi, tapi yang substansi. Itulah harapan kami supaya nanti berlangsung dengan sportif. Mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Hadirin pemirsa BIPA TV dan pendengar RRI Mataram, dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki segmen kelima. Segmen kelima ini adalah segmen saling berdebat. Segmen ini kami persilakan pasangan calon untuk mengambil kupon undian untuk mencari lawan debatnya. Silakan pada petugas untuk membawa kupon undiannya, dan silakan di tengah. Secara bersama-sama silakan maju untuk mengambil. Secara bersama-sama silakan perwakilan. Silakan tunjukkan ke pemirsa, tunjukkan ke pemirsa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Sorry, mohon maaf.
Saya mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya mohon maaf Pak. BBAA, kami akan sekarang durasinya adalah kami jelaskan, informasikan. Kami berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan kepada nomor urut 2. Durasi Bapak yang menyampaikan pernyataan pertanyaan adalah 60 detik. Kemudian yang menanggapi menjawab adalah 180 detik. Kemudian setelah selesai, Bapak punya kesempatan yang mengajukan pertanyaan untuk menanggapi 60 detik. Bisa? Saya pikir bisa ya. Demikian pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 4. Ya, kita mulai. Pasangan nomor urut 1, 60 detik mulai dari sekarang untuk mengajukan pertanyaan kepada nomor urut 2. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor urut 2, seandainya Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Dompu? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, operator cukup, hanya 30 detik. Sekarang kami berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menjawab 180 detik dari sekarang. Terima kasih moderator yang terhormat. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang kami banggakan. Tentu ketika kami menjadi pemimpin di daerah ini, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tentu kita sudah pahami bersama. Antara lain tentu kita akan memacu produktivitas masyarakat kita di bidang peternakan misalnya, di bidang pertanian misalnya, di bidang perikanan misalnya. Selanjutnya, dalam meningkatkan pendapatan ini tentu banyak hal yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, dalam rangka membantu petani untuk meningkatkan produktivitasnya ini, tentu pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Contoh konkret, masalah yang sudah sangat kita rasakan sekarang ini adalah masalah harga jagung. Saya minta perhatian. Kenapa saya kupas ini? Ya, kami dengan calon nomor 1 adalah sama-sama berada pada pimpinan daerah. Oleh sebab itu, ketika kami menjadi pemimpin 5 tahun yang akan datang, tentu langkah-langkah dalam rangka mengamankan harga jagung akan kami prioritaskan, akan kami utamakan. Karena kita tahu bersama harga jagung nasional adalah 3.500. Kenapa tidak pemerintah daerah melakukan lobby-lobby dengan seluruh gudang yang ada di kabupaten masyarakat kita? Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ini tidak membawa fitnah buat pemerintah 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tambah Pak? Terima kasih. Jadi kalau mau jadi pemimpin itu kata kuncinya ada 3. Yang pertama, yang kedua harus jujur, dan itulah kata kuncinya kalau mau jadi pemimpin. Terima kasih. Masih ada 15 menit. Terima kasih. Cukup Pak. Cukup ya. Baik. Silakan operatif awal. 60 detik awal untuk nanti ditanggapi oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pernyataan yang disampaikan nomor urut 2. Kami persilakan 60 detik. Operator
Terima kasih. Iya, silakan Pak. Saya akan tanggapi masalah harga jagung. Harga jagung yang memutuskan bukan seorang bupati. Bukan seorang bupati. Seorang presiden saja yang menentukan harga pokok ataupun harga dasar jagung tahun kemarin dilanci adalah seorang Jokowi, seorang presiden. 2.700. Kenapa jagung bisa 1.800? Apalagi seorang bupati. Apa haknya bupati? Selain daripada itu, sebulan yang lalu saya ikut rapat dengan Partai Nasdem. Pada saat itu harap tenang dulu, biar bisa mendengarkan penjelasannya. Tenang. 1 bulan yang lalu saya ikut rapat dengan Partai Nasdem. Pada saat itu Jokowi berpidato. Saya hanya sekedar menyampaikan atau menyambung lidah. Insya Allah tahun 2016. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Sekarang kesempatan nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan. Durasinya 60 detik. Kami silakan nomor urut 2 menyampaikan pernyataan kepada nomor urut 1. Silakan. 60 detik dari sekarang. Terima kasih. Pembangunan bisa berjalan dengan baik apabila adanya hubungan yang baik dengan pemimpinnya. Bagaimana pandangan saudara terkait hubungan antara bupati dan wakil bupati, dan bagaimana cara untuk menjaga harmonisasi keduanya? Terima kasih. Masih ada 35 detik. Tidak dimanfaatkan? Cukup, Pak. Oh, cukup. Ternyata dimanfaatkan. Iya. 180 detik. Silakan ditanggapi nomor urut 1. Terima kasih. Saya akan menanggapinya. Jadi yang dipertanyakan masalah hubungan bupati dengan wakil bupati, itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Apa sebenarnya antara bupati dengan wakil bupati sudah ada aturan yang mengatur. Wakil bupati berhak mengawasi, dan setelah mengawasi melaporkan kepada bupati. Kalau semua hal-hal itu sudah dilaksanakan dengan baik, segala sesuatu akan berjalan seperti apa yang diharapkan. Semuanya bisa diselesaikan. Yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kata intinya adalah menjalin hubungan yang baik. Seia sekata. Mungkin ada tambahan dari Pak Bupati. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekedar tanggapan. Baik. Dimanfaatkan, masih ada waktu, ternyata tidak dihabiskan. Sekarang kami berikan kesempatan sekali lagi untuk operator. Tidak dimanfaatkan secara optimal 180 detik. Tanggapan dari penanya 60 detik. Silakan. Terima kasih moderator yang terhormat. Jadi kita tahu bersama 5 tahun yang lalu daerah kita penuh dengan konflik birokrat. Setuju? Oleh sebab itu harapan kami ketika Bapak menjadi pimpin, ketika Bapak dan saudara menjadi pemimpin 5 tahun yang akan datang, harmonisasi itu sangat perlu. Kita tahu bersama bahwa bupati dan wakil bupati sama-sama pejabat negaranya, tetapi harmonisasi dalam birokrasi adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan ketika kita jadi pemimpin. Oleh sebab itu saya minta, saya ingatkan siapa saja yang akan menjadi pemimpin 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Pasangan nomor urut 3. Pasangan nomor urut 3, silakan mengajukan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 4. Waktu mengajukan pertanyaan adalah 60 detik. Silakan mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami pertama-tama yaitu terkait masalah pendapatan asli daerah.
bahwa pendapatan asli daerah kita sekarang posisinya hanya 65 miliar. Jika kita menghitung bahwa jumlah penduduk kita 226.318 jiwa, angka pengangguran saat ini mencapai angka 49.000. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya nomor 4 nanti untuk menuntaskan angka pengangguran ini dengan menempatkan lapangan-lapangan kerja berdasarkan sumber pendapatan asli daerah kita. Itu satu. Seperti kita ketahui bersama bahwa APBD kita, anggaran pendapatan belanja daerah kita saat ini hanya 918 miliar. Nah, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita, maka jika kita menghitung kelayakan kesejahteraan masyarakat, kita harus mendapatkan 15 juta per tahunnya. Baik, terima kasih. Silakan dijawab dari pertanyaan yang diajukan oleh pasangan nomor 3. 180 detik mulai dari sekarang. Kami silakan. Baik, terima kasih. Tadi waktu sesi sebelumnya saya sudah katakan bahwa peningkatan PAD adalah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dengan meningkatnya pendapatan daerah maka secara otomatis pengangguran sedikit demi sedikit akan teratasi. Kemudian yang kedua, selain dari pendapatan asli daerah, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber pendapatan lainnya. Sumber-sumber pendapatan lainnya, mungkin bagi saudara yang baru menjadi bupati akan kebingungan. Tapi pasangan nomor 4, karena sudah 2 periode yang lalu sudah mengalaminya, insya Allah lubang bisa kita gali di pemerintah pusat, baik melalui anggaran langsung maupun anggaran tidak langsung. Insya Allah kemarin saya bolak-balik ke Jakarta, apabila pasangan nomor 4 restu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ada uang yang akan diterapkan ke daerah Dompu sejumlah 100 miliar. Maaf. Ada uang 100 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan jalan-jalan seperti yang pasangan nomor 3 katakan tadi, yang selama 5 tahun itu jalan-jalan lingkungan, gang-gang tidak pernah disentuh. Orang itu siap drop uang 100 miliar asal pasangan nomor 4 menang. Terima kasih, silakan lanjut Pak Wakil. Ya, terima kasih Pak Bupati Dompu. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang mengatasi angka pengangguran, kita jangan sampai terjebak dengan pola pikir bahwa kita harus menghadirkan para investor-investor besar yang kemudian mampu membuka lapangan kerja. Tetapi bagaimana kemudian kita wajib untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu, dalam agenda kami yang paling utama adalah untuk memperkuat UMKM. Itu adalah kami akan mengalokasikan anggaran yang cukup guna untuk memberikan bantuan modal bakulan untuk para ibu-ibu rumah tangga, sehingga mereka tidak lagi ketergantungan dengan lapang-lapang kerja yang dibangun oleh para investor-investor besar. Kata kuncinya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Terima kasih. 60 detik untuk menanggapi satu, silakan. Mulai dari sekarang 60 detik. Baik, tadi pasangan nomor 4 katakan akan mencari terobosan-terobosan. Menurut Undang-Undang 28 tahun 2010 tentang PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah bersifat kumulatif tertutup. Artinya apa? Apa yang ditetapkan di dalam Undang-Undang 28 itu yang boleh daerah garap. Selain dari itu tidak boleh. Nah, oleh sebab itu tadi dijelaskan mencari terobosan-terobosan baru. Nah, kira-kira terobosan apa yang di luar Undang-Undang 28 itu yang bisa dilakukan oleh pasangan nomor 4 seandainya nanti terpilih? Karena sifat Undang-Undang 28 itu kumulatif tertutup. Apa yang disebutkan di dalam undang-undang itu jenis pajak dan retribusi daerah itu saja yang boleh daerah lakukan. Di luar itu tidak boleh. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang 23 tahun 2018
daerah diberikan inovasi. Oleh sebab itu sumber-sumber daya alam itu bisa dikembangkan untuk mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah. Baik, terima kasih. Pasangan nomor Perlu urut ditanggapi? 4 sekarang, pasangan nomor urut 4, Kami silakan tanggapi dulu. melanjutkan yang 3 menit untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan tadi. 3 menit, silakan. Baik, terima Maksud kasih. kami 180 detik. Sudah menjadi masalah. 180 detik, kita dulu kembali ke durasi supaya terukur. Ya, silakan. Baik, Melanjutkan yang terima tadi, kasih. silakan. Ada 2 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama terkait masalah, ini sudah menjadi masalah di seluruh daerah di Indonesia terkait masalah pengelolaan APBD. Bahwa dalam penelitian yang dilakukan, rata-rata alokasi anggaran dalam APBD itu 65-70% itu dihabiskan untuk melakukan belanja langsung atau membayar gaji pegawai. Lalu kemudian ketika Bapak bicara infrastruktur tadi, bagaimana kemudian pengalokasian 60-70% habis untuk membayar gaji pegawai, lalu Anda bisa mengalokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi. Lalu yang kedua adalah terkait masalah harga jagung. Bagaimana pendapat Anda? Apakah saudara setuju bahwa bupati itu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga jagung? Apakah bupati tidak memiliki kebijakan untuk berbicara tentang harga jagung? Terima kasih. Masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan lain? Cukup. Kita berikan dulu untuk memperbaiki durasi waktu 60 detik untuk ditanggapi oleh pasangan nomor urut 3. 60 detik. 60 detik. Silakan. Undang-Undang 32 tahun 2010 tentang pemerintah daerah dirubah lagi Undang-Undang 23 tahun 2012. Ada 8 perubahan mendasar yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. Salah satunya adalah inovasi daerah. Kepala daerah punya kewenangan diskresi. Artinya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kepastian hukum, untuk kepastian harga, bupati boleh melakukan penetapan harga standar jagung. Artinya kami akan membangun nanti bersama masyarakat dengan membentuk asosiasi jagung. Petani jagung tergabung di situ, duduk bersama bupati dan pengusaha jagung, menyusun regulasi kebijakan standar harga di depan. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada lagi masyarakat mengeluh setelah disuruh tanam jagung. Pada saat panen harganya sangat merugikan petani. Oleh sebab itu kalau kami jadi bupati pasti akan menyusun standar harga itu. Dan itu kewenangan otonomi daerah. Daerah berhak mengatur otonomi daerahnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Silakan teman. Terima kasih. Masih ada waktu. Sudah habis 60 detik Pak. Silakan. 60 detik menanggapi. Ada. 60 detik. Baik, saya masih menanggapi. Sudah cukup Pak. Nomor urut 4 menanggapi, silakan Pak. Saya kira pasangan nomor 4 sependapat dengan pendapat nomor 3 bahwa seorang bupati itu berhak untuk menetapkan harga dasar. Pendapat ini sudah saya laksanakan terhadap masalah gabah ketika saya periode pertama 2000-2005. Harga gabah waktu itu merosot. Tetapi saya mengambil kebijaksanaan untuk mengeluarkan dana talangan. Melalui dana talangan kerjasama dengan DPRD sehingga harga gabah bisa sejajar menekan harga tengkulak. Begitu juga jagung. Jagung ini tidak bisa tidak harus bupati turun tangan. Kami apabila nomor 4. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Segmen debat kandidat sudah selesai, berjalan dengan lancar dan terjadi diskusi yang cukup menarik pada hari ini. Kami persilakan pasangan calon untuk istirahat. Dan hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki segmen terakhir, closing statement. Sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu mengajak, menghimbau sekaligus mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Dompu yang memiliki hak pilih. Jangan lupa
datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Dompu periode 2016-2021 dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semoga pilihan kita diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Mari bersama kita wujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 secara berintegritas dan bermartabat. Ingat, hari Rabu tanggal 9 Desember 2015. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih. Alai buneha abam Cina. Yo Cina, alhamdulillah Cina, tahun pani. Mak be caki muge. Caki pudo kerai saya ge. Tena empa kai nage. Mune esi ndaimu, saya mak donggo lalu piti ge. Oh, jangan salah Cina. Do karai saya rau ge. Na empa kai rau na. Selain piti, sambako gola kahawa supeni para mena. Ndaimre, atu pudo karai saya ge. Ina sejahtera, insyaallah. Saya ngangoi tak dahoe. Gahi papa madaka, wati luakan dede, mani politik kungaran nare. Iru samena na wiki. Ada pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu tanggal 9 Desember 2015. Aina terima mena. Pitira bantuan dengan maksud untuk menyuap kita doho samena na wiki. Panonta pitisan dede di iharo sengsara kaindai selama 5 baat. Maita kerasoku dan naruh rasa dari korupsi dan kolusi. Tolak mani politik. Coku cakim itake Caki awali de pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu tanggal 9 Desember aken nih. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 atau nomor urut 4. Irae, wati wakuru mendedere. Terima kasih pemirsa Bima TV dan pendengar RRI Mataram dimanapun Anda berada dan hadirin yang kami hormati. Kita memasuki segmen terakhir, closing statement. Kami berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memanfaatkan secara optimal durasi 120 detik untuk meyakinkan masyarakat baik yang ada di tempat ini maupun di luar yang menyaksikan Bima TV maupun mendengar RRI. Silakan Anda manfaatkan 120 detik untuk meyakinkan mereka. Kami awali dari pasangan nomor urut 1, 120 detik mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk saudara-saudara saya warga masyarakat Kabupaten Dompu dimanapun siaran ini dapat Anda tonton. Saya Dr. Andus Haji Bambang M. Yasin dan saudara saya Arifuddin Sarjana Hukum pada sore hari ini menyampaikan visi misi di hadapan publik Dompu. Kami tetap akan berupaya membuat masyarakat Dompu yang mandiri dan religius dengan mengedepankan program-program pembangunan ekonomi yang berbasis kemasyarakatan, yaitu pertanian yang ditunjang oleh agroindustri yang kuat. Tidak ada daerah yang bisa maju dimanapun di dunia ini kalau tidak ada asap-asap pabrik yang berdiri di tengah ladang-ladang jagung, ladang-ladang padi dan sebagainya. Karena itu, pilih kami nomor urut 1 dengan program yang telah terbukti jelas, terbukti telah mampu menurunkan angka kemiskinan rata-rata 2% per tahun dan sekarang menyisakan angka kemiskinan 14,12% dibandingkan tahun 2010 21,20%. Saudara-saudaraku warga masyarakat Kabupaten Dompu, ini saatnya Anda menentukan masa depan kita semua. Pilih calon yang telah teruji, terbukti bersih dari korupsi, narkoba dan selingkuh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan nomor urut 2. Silakan mulai dari sekarang.
Hadirin rakyat Dompu dimanapun berada, salam dua jari, salam dua jari. Ada dua alat dukung untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Pertama, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua, sumber daya sistem ketatanegaraan dan keuangan. Kabupaten Dompu merupakan daerah yang telah memiliki dua syarat itu. Pertama, Kabupaten Dompu memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang handal. Kedua, Kabupaten Dompu memiliki sumber daya keuangan diberikan oleh pemerintahan pusat. Silakan diteruskan. Terima kasih. Hadirin yang kami banggakan, rakyatku yang berada dimanapun, uang kita bukan keluar dari kantong bupati, tetapi uang kita disediakan dan didistribusikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, tinggal mengaturnya, menata dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat kita. Lalu apa sebenarnya persoalan yang menyebabkan kita belum bisa sejahtera? Padahal kita telah memenuhi dua syarat itu. Ternyata persoalan kita ada pada kepemimpinan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen, pemimpin yang memiliki kepedulian, pemimpin yang memanusiakan rakyatnya dengan komunikasi ala rakyat, pemimpin yang mau datang mendengarkan keluh kesah rakyat, pemimpin yang bisa merasakan kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Baik, terima kasih. Pasangan nomor 3. Terima kasih. Silakan. Dua, langsung saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kami katakan tadi, bahwa jargonnya kami adalah bangga bangun desa menata kota. Kami berdasarkan pendapatan asli daerah dan anggaran belanja daerah kita, bahwa kita melihat di setiap pelosok-pelosok pedesaan, infrastruktur pedesaan kita sangatlah parah saat ini. Ada 380 kilo jalan usaha tani yang harus mendapatkan perbaikan. Ada 720 kilo yang harus dibangun baru. Ini untuk infrastruktur pedesaan. Berbicara pengelolaan keuangan daerah, pendapatan asli daerah kita, kami memproyeksi di tahun 2016-2017 sekitar 75 miliar. 75 miliar ini adalah merupakan pendapatan asli daerah yang nantinya bisa diberikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan ekonomi kesehatan. Selanjutnya, bahwa 5 bidang sektor yang kami akan katakan tadi, bahwa pendapatan perimbangan kita, dana perimbangan kita saat ini posisinya hanya 654 miliar. Di tahun 2017 nanti dana perimbangan kita posisinya 754 miliar. Wajib 10% diberikan kepada alokasi dana desa, sehingga di setiap desa nanti akan mendapatkan anggaran 1,5 miliar per desa. Dengan anggaran 1,5 miliar ini, desa bisa membangun infrastruktur pedesaannya dengan mengkaitkan ekonomi pendapatan masyarakat di sektor di pedesaan. Selanjutnya kami menyampaikan di birokrasi. Berdasarkan angka yang kita ketahui, ada 2.650 guru tidak tetap yang saat ini tidak diberikan gaji melalui APBD. Untuk itu 2.650 guru ini akan kami berikan gaji melalui APBD, karena sumbernya dari pendapatan asli daerah yang kisarannya 75 miliar. Kami juga akan memberikan pendidikan dan kesehatan gratis karena anggaran kami sebanyak 1 triliun 18 miliar. Baik, selesai. Terima kasih. Sekarang pasangan nomor urut 4. Baik, terima kasih. Para hadirin yang kami hormati dan seluruh masyarakat Dompu yang kami banggakan, kami dari pasangan Ompu Biko dan Kisman, pasangan yang dikenal dengan slogan Berani. Berani adalah serasi antara pasangan yang tua dengan yang muda, pasangan yang penuh dengan dedikasi, pasangan yang sudah teruji penuh dengan pengalaman, dipadukan dengan pasangan muda yang penuh dengan pengetahuan dan semangat untuk mengabdi buat dan anggar hati pahu. Insya Allah kami di bawah naungan Ka'bah dan rindangnya pohon beringin, dipancari oleh cahaya bulan dan bintang, kami pasti mampu mewujudkan
tatanan kehidupan masyarakat Dompu yang sejahtera secara ekonomi, adil secara sosial, demokratis secara politik, partisipatif secara budaya, dan berkepastian secara hukum. Bapak Ibu sekalian, pilihlah pasangan nomor 4, pasangan Ompu dan Kisman, pasangan yang akan memperjuangkan pertama, pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat Dompu, kemudian kesehatan gratis, lalu kemudian harga jagung 2.000 minimal basah di lapangan, lalu kemudian menaikkan gaji honorer daerah, menaikkan gaji sukarela daerah, gaji memberikan gaji ketua RT, RW, kemudian marbot, lalu guru ngaji. Kemudian kami juga akan melakukan rekrut PNS tanpa uang suap, tanpa uang pelicin. Oleh karena itu, pilihlah pasangan nomor 4. Bapak Ibu sekalian, kami berkomitmen bahwa kami siap mewakafkan diri kami untuk kemajuan daerah Ngahi Rawi Pahu. Demikian. Ede tapi beda tosi rawa-rawa bah. Baik terawal. Satu aku sayang ibu. Baik, terima kasih Ibu Beko. Terima kasih sudah selesai. Dan hadirin yang berbahagia, terima kasih. Segmen terakhir sudah selesai, berlangsung dengan lancar. Dan kita harapkan pada tanggal 9 Desember Anda menggunakan hak pilih. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke MC. Baik, terima kasih. Mohon tenang kepada seluruh pasangan calon. Mohon kesediaannya untuk diabadikan. Mohon kesabarannya, tenang.